sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan
Yesus, karena pada hari ini saya diberi lagi kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Juga kita semua di sini sama-sama belajar. Saya berdiri di tempat ini juga bukan untuk merasa hebat atau apa ya saudara, tetapi kita semua di tempat ini, pemuda-pemuda di tempat ini, kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang mau saya sampaikan hari ini berhubungan juga dengan firman Tuhan yang Kakak Agus sampaikan minggu lalu, yaitu tentang kasih. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke 12, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-34. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. Saya bacakan perikop hukum yang terutama. Ayat yang ke-28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Di sini saya mengambil beberapa poin ya saudara. Yang pertama, bahwa kasih itu adalah hukum yang terutama. Kalau kita baca di dalam ayat ini, kasih itu ada dua ya saudara. Yang pertama adalah kasih untuk Tuhan. Yang kedua itu adalah kasih untuk sesama. Nah, bagaimana sih ukurannya mengasihi Tuhan itu saudara? Nah, kalau kita baca di sini ya, mengasihi Tuhan itu gak sekedar kita ngomong aku mengasihi Tuhan, oh aku kasih sama Tuhan, ya oke lah aku pelayanan gitu. Tidak sekedar seperti itu ya saudara. Tetapi mengasihi Tuhan di sini, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi seluruh hati kita itu kita kasih untuk Tuhan. Jadi gak separuh-separuh, gak seperempat, gak seperdelapan, tapi sepenuhnya untuk Tuhan. Yang kedua adalah dengan segenap jiwa. Gak cuma dengan segenap hati, tetapi juga dengan segenap jiwa. Yang ketiga, dengan segenap akal budi, dengan segenap pemikiran dan pengertian kita mengasihi Tuhan saudara. Dan yang terakhir adalah dengan segenap kekuatan kita. Bagaimana visi kita saat ini, itu yang kita berikan untuk Tuhan. Bagaimana apa yang kita lakukan saat ini, apa yang bisa kita lakukan, itu kita berikan untuk Tuhan. Kita melakukan itu sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita baca di ayat ini ya saudara, mengasihi Tuhan itu lebih besar. Jadi ukuran itu lebih besar daripada kita mengasihi diri sendiri atau kita mengasihi sesama kita. Bahkan juga dikatakan bahwa kasih itu dengan Tuhan atau dengan sesama itu jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Kalau zaman Yesus, untuk seseorang dapat beribadah kepada Tuhan, mereka harus menyediakan korban bakaran dan korban sembelihan. Nah, kalau
suka marah-marah, dia tidak suka menggerutu, dia tidak suka mengeluh, ya saudara. Dia murah hati, dia tidak perhitungan. Murah hati itu berarti tidak perhitungan ya. Nah, dia tidak memegahkan diri dan sombong. Bagaimana misalnya dia punya talenta yang besar atau dia punya sesuatu yang berkelimpahan, dia tidak memegahkan dirinya sendiri dan dia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan. Jadi kalau kita sama orang tua atau kita sama orang yang lebih tua, itu kita harus punya sopan santun. Nah, kemudian dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi dia nggak berbuat curang untuk mencari keuntungannya sendiri. Kayak sekarang kan kita lihat ya saudara, pejabat-pejabat banyak yang ya demi keuntungan diri sendiri mereka korupsi, mereka bermain-main dengan uang negara. Nah, yang selanjutnya lagi, dia tidak pemarah. Nah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi dia tidak menyimpan kebencian, dia tidak menjudge ya kalau bahasa kita sekarang. Jadi banyak ya kalau kita lihat di TikTok itu, kalau misalnya kalian scroll ada satu masalah, udah netizen tuh judgementnya luar biasa ya saudara. Nah, jadi kalau orang punya kasih, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi dia bersukacita karena kebenaran. Jadi kalau misalnya nih saudara-saudara semua di tempat ini melihat teman-temannya dibully misalnya ya, atau ada teman-temannya itu yang mendapatkan ketidakadilan di sekolah, nah saudara tuh tidak bersukacita karena mereka, karena yang bully ini, tetapi saudara tuh pasti ada keinginan, aduh kasihan ya dia ini kok di sekolah dibully, apa aku coba berteman ya. Jadi saudara semua itu berusaha untuk merangkul gitu saudara. Nah, kemudian ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang punya kasih itu dia sanggup untuk menanggung segala sesuatu di dalam hidupnya, segala persoalan, juga dia mengharapkan sesuatu itu dengan penuh kesabaran. Jadi dia tidak buru-buru ya saudara ya. Nah, terus dan tadi kita ngomong tentang kasih. Di firman Tuhan juga kasih. Tapi sebenarnya saudara, kasih yang bagaimana yang Tuhan mau? Saudara-saudara semua pasti sudah tahu ya 4 jenis kasih ya. Jadi ada kasih eros, ada kasih filia, ada kasih storge, dan yang terakhir adalah kasih agape. Yang Tuhan mau saudara di dalam hidup kita, yang selama ini Tuhan tulis dalam firman-Nya. Karena kan kalau dalam bahasa Indonesia ini kan pengertian kasih itu ya cuma satu, mau apapun itu ya kasih. Mau kita dengan saudara, mau kita dengan teman, itu tetap namanya kasih. Tapi kalau kita lihat di bahasa aslinya, itu kan ada kasih. Dan Tuhan yang Tuhan mau adalah kita itu memiliki kasih agape. Nah, kasih agape itu apa saudara? Itu adalah kasih yang tidak menuntut balas. Jadi kasih yang sempurna, dia itu tidak menuntut balasan atau kasih yang tanpa syarat. Dia rela berkorban dan berasal dari Allah. Nah, contohnya ya saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah kita tuh Allah yang luar biasa karena apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia rela mengaruniakan anak yang tunggal untuk siapa saudara? Untuk kita semua di tempat ini, supaya kita itu diselamatkan. Karena saudara, siapa kita? Kita ini manusia berdosa. Kita ini kalau bisa disebut kita ini tidak layak ya saudara sebenarnya. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, dia tidak rela kita tidak selamat. Dia tidak rela kita menderita saudara di dalam kekekalan. Karena Tuhan itu kasihnya besar. Bahkan kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kan banyak ya saudara, kasih Allah itu tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Oleh sebab itu saudara, Tuhan itu maunya kasihnya seperti itu. Bagaimana Tuhan kita, begitulah juga kita anak-anaknya. Kenapa sih kita kok harus memiliki kasih saudara? Kalau saya catat ada beberapa poin di sini ya saudara. Kenapa sih kita harus memiliki kasih? Yang pertama, kasih itu adalah tanda bahwa kita mengenal Allah. Nah, itu ditulis ya saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 yang sampai ke 11. Jadi kalau kita baca di situ perikopnya Allah adalah kasih. Nah, saya ambil poin yang singkat aja ya saudara. Di mulai dari ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang
tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa dengki, damai rasanya saudara ya. Nah, kalau kita suka cita, kita dapat damai sejahtera. Kalau kita dapat damai sejahtera, otomatis kita pasti menjadi sabar. Ya, kita kan tahu ya saudara, nggak semua orang itu bisa mengerti apa yang kita mau. Setiap orang itu tidak bisa kita menuntut apa yang kita mau ke orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya kasih dan pengertian dan kesabaran, pasti kita bawanya emosi, kan? Jadi penting sekali itu kita memiliki kasih supaya kita itu punya kesabaran. Kemudian kalau kita punya kesabaran, kita punya kemurahan hati. Kalau kita punya kemurahan hati, otomatis kita punya kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi semuanya ini berkesinambungan, mereka itu berhubungan saudara. Kemudian saya mencatat lagi adalah bahwa karakter Yesus itu adalah kasih. Kalau kita melihat semua pengajaran Yesus, yang dia tekankan itu adalah kasih. Bahkan yang tadi ayat pertama yang sudah kita baca itu, Yesus mengatakan bahwa hukum yang pertama itu adalah kasih saudara. Nah, jadi karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, otomatis karakter Tuhan, teladan Tuhan itu kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita meneladani karakter Yesus itu sendiri, bahwa Yesus adalah kasih. Nanti saudara bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 9-13 ya, mau saya buka. Nah, kemudian saya mencatat lagi, kalau kita baca di 1 Korintus ayat 13, itu segala sesuatu menjadi sia-sia tanpa kasih. Jadi meskipun kita ini punya banyak karunia, kita bisa berbahasa roh, kita bisa melihat penglihatan, kita bisa bernubuat, kita punya mujizat, kita bisa melayani di mimbar, atau kita bisa berdiri di situ menyampaikan firman. Tapi kalau kita nggak punya kasih, semua itu sia-sia belaka. Bahkan ada lagunya ya saudara. Nah, jadi tanpa kasih semua itu nggak berarti. Tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Saya buka sedikit ya saudara ya. Kenapa sih kok dikatakan semuanya itu sia-sia tanpa kasih? Kalau kita baca di ayat ke-8, itu kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi saudara, kasih itu tidak berkesudahan, artinya kasih itu tidak hanya ada di dalam dunia fisik kita sekarang ini, tetapi kasih itu sampai kepada kekekalan nanti. Jadi pentingnya kita memiliki kasih adalah kasih itu saudara tidak berhenti. Dia tidak berkesudahan dikatakan di sini, tapi nubuat akan berakhir saudara. Kalau misalnya nih, oke, kita di dunia ini kita perlu nubuat, kita perlu bahasa, kita perlu pengetahuan akan firman. Tetapi kalau kita nanti sudah dikekang kekekalan, untuk apa bernubuat? Untuk apa lagi berbahasa roh? Sebabnya kita udah bertemu nih sama Tuhan, ya saudara. Tetapi kalau kita punya kasih, karena kasih itu kan adalah Allah sendiri. Nah, berarti kasih itu sudah pasti ada pada kekekalan. Dan kalau kita baca di ayat 13, demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman. Yang pertama itu ada iman ya saudara, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih itu menduduki tempat yang paling besar di antara semuanya ini. Dan kenapa harus memiliki kasih? Kasih itu saudara menghilangkan sikap dan karakter kita yang egois. Itu udah karakter umum manusia ya saudara. Gak cuma saudara, saya juga adalah karakter itu ya. Saya juga berusaha mengubahnya, kita belajar sama-sama. Kita itu punya karakter yang egois. Manusiawi kita itu mementingkan diri kita sendiri. Jadi kita itu gak bisa memandang orang itu ya, misalnya orang mengalami sesuatu gitu, kita tuh fokus kepada kesalahannya. Nah, kita itu manusiawinya ya saudara. Saya sama saudara sama, kita kan sama-sama belajar ya. Manusiawinya itu orang-orang itu sibuk menjudgment. Jadi ya, kesalahannya ini gitu. Sedangkan kalau kita melihat Tuhan itu kita punya kesalahan. Ya kita memang salah, kita harus mengaku dosa. Nah, gak cukup kita mengaku dosa saudara. Dosa kita diampuni memang, tapi bagaimana cara kita untuk supaya kita itu tidak bertahan dalam dosa yang itu saja. Kita melakukan dosa, kita datang sama Tuhan,
jatuh, misalnya kita punya kebencian atau kita punya rasa sakit hati terhadap orang tua, atau kita punya kemarahan terhadap orang tua, kemarahan terhadap sesama, atau mungkin kecewa terhadap orang-orang sekitar, kita berdoa sama Tuhan minta dilepaskan. Ada kelegaan di dalam hati kita. Saya nggak sekedar ngomongin saudara, tetapi saya mengalaminya sendiri. Jadi pentingnya kita berdoa, pentingnya kita punya kasih, itu supaya kita mendapat damai sejahtera. Nah, kemudian kenapa sih kok kita nggak boleh membenci musuh kita? Kenapa sih kok kita harus mengasihi musuh kita? Saudara, musuh kita itu bukan sesama kita. Musuh kita itu bukan manusia. Justru musuh kita adalah roh jahat di udara. Itu saudara baca nanti ya. Saya lupa gimana kalau nggak salah. Saya nggak mencatat ya saudara. Tapi ada di firman itu kalau nanti saudara baca bahwa musuh kita itu bukan manusia, bukan sesama kita di tempat ini atau orang-orang di luar sana, tetapi musuh kita adalah roh jahat di udara. Dan kalau kita baca ya saudara di kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, itu dikatakan bahwa jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat, tapi kita membenci sesama kita manusia? Nah, kemudian kenapa lagi kita nggak boleh membenci? Kalau kita lihat di sebelahnya ya, saya bacakan aja saudara, di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi keras sekali Tuhan menekankan di sini bahwa kita harus saling mengasihi dan tidak boleh saling membenci. Setiap orang saudara punya kesalahan. Saya punya kesalahan terhadap saudara, atau orang-orang di sekitar kita punya kesalahan terhadap kita semua. Tetapi kita punya dua pilihan saudara. Kita mau mengampuni mereka, atau kita mau berlarut-larut dalam rasa kebencian itu yang akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa saya bilang merugikan diri sendiri saudara? Sebab semakin lama kita menaruh rasa benci, semakin dalam kita menyimpannya saudara, itu semakin sakit. Itu menjadi penyakit di dalam diri kita sendiri. Kita gak punya damai saudara. Saudara-saudara semua pasti mau punya damai kan? Hidup dengan penuh sukacita, tidak ada beban. Oleh sebab itu saudara, mari kita saling ngasih, kita lepaskan semua beban kebencian itu dalam hati kita. Kita belajar untuk saling mengampuni. Nah, bagaimana sih supaya kita saling memiliki kasih? Kalau saya mencatat ya saudara, yang terutama adalah kita harus punya firman dan Roh Kudus. Nah, bagaimana nih caranya kita punya firman dan Roh Kudus? Dengan cara kita, yang pertama, kita punya persekutuan doa masing-masing. Kayak di rumah, saudara punya waktu luangkan berdoa 1 jam baca firman. Jangan kalah saudara sama anak sekolah minggu ya, sama anak-anak di kakak Agus. Mereka anak SD loh saudara. Kita di sini rata-rata SMP, SMK, SMA, bahkan ada yang sudah kerja dan kuliah ya. Masa kita kalah sama anak SD saudara? Jadi luangkanlah waktu 30 menit lah paling enggak. Kita datang sama Tuhan, berdoa membaca Alkitab. Juga kita datang ke tempat ini, kita bersama-sama belajar firman. Jadi firman itu gak didapat dari di rumah sendiri, tetapi kita mendapat pelajaran firman itu dari hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di tempat ini saudara. Kemudian kita harus mengalami pembentukan karakter saudara, yaitu tentang pikul salib dan sangkal diri. Jadi kenapa sih saya bilang kita harus mengalami pembentukan karakter? Karena saudara, kalau seseorang tidak mengalami penderitaan, dia tidak mengalami sesuatu kesukaran yang sulit dan itu menghancurkan ego dia gak akan bisa mengasihi orang lain. Dia kan gak akan bisa melihat orang itu berbelas kasih, karena kan egonya kan masih ada ya saudara. Mau gak mau kita sadar kan sebagai manusia itu ego kita tinggi sekali gitu. Jadi untuk kita punya kasih, kita harus mengalami pembentukan karakter itu. Memang saudara, ikut Tuhan itu gak ada yang mudah. Kalau orang dunia kan bilang kayaknya jadi orang Kristen tuh nyaman ya, padahal mereka gak tahu justru aturan-aturan kekristenan. Kalau kita benar-benar baca Alkitab itu ketat sekali saudara, gak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi mengalami
baru gitu masalahnya. Tetapi saudara, saya mau ingatkan, justru di dalam badai itulah kita itu menjadi kuat. Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam kelemahan pula di situ aku kuat. Memang secara fisik kita lemah, tapi tidak secara roh, saudara. Otomatis kalau kita mengalami kesukaran, kalau kita tuh kuat berdoa sama Tuhan, kita tuh kuat datang di hadirat Tuhan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kasih sendiri ya saudara, ini kan saya berbicara dengan orang yang di dalam Tuhan. Terus gimana dengan orang yang di luar Tuhan? Mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka masih bisa mengasihi. Bahkan terkadang kasihnya itu lebih besar daripada anak-anak Tuhan. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Nah, coba kita baca di dalam Roma pasal yang kedua. Ini yang terakhir ya saudara. Roma pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Roma pasal 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 saya bacakan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi saudara, setiap manusia ini dari pada mulanya, pada asalnya itu punya hukum Taurat di dalam hati mereka masing-masing. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, meskipun dia tidak mengenal Tuhan, tapi hukum Taurat di dalam hatinya itu berbicara. Gitu saudara. Jadi kenapa sih kok mereka bisa saling mengasihi gitu? Padahal mereka nggak di dalam Tuhan. Ya karena ini saudara, mereka dihakimi dengan hukum kasih. Jadi hati nuraninya itu berbicara. Setiap kita kan punya hati nurani ya. Kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Nah begitu juga orang-orang di luar sana. Bedanya adalah mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi kita di sini kita mengenal Tuhan dan teladannya serta kita mendapat kasihnya yang luar biasa. Nah, dengan ini saudara, saya mengajak saudara-saudara semua untuk kita dapat saling mengasihi, kita dapat saling tidak saling membenci. Memang ya saudara, di dalam hidup itu, di dalam kita bersosialisasi pasti ada perbedaan, tetapi dalam itulah kita belajar bagaimana kita menghadapi setiap orang, bagaimana kita menghadapi karakter orang, dan bagaimana kita melayani orang yang berbeda-beda. Demikian firman Tuhan dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kau mengajarkan kepada kami untuk memiliki kasih daripada Tuhan, untuk mengasihi Kau dan untuk mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus memberkati sidang pemuda-Mu yang melayani pada malam hari ini, baik host leader, singers, bahkan kakak Lia yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Kau memberkati mereka semua, Kau pakai mereka secara luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan sidang pemuda ke dalam tangan Tuhan. Seluruhnya yang ada pada malam hari ini, Kau yang memberkati mereka, Kau senantiasa ada dalam setiap kehidupan mereka. Kau yang menyertai, Kau yang memberikan kekuatan dalam setiap sidang pemuda-Mu pada malam hari ini. Engkau terus memberkati mereka dalam sekolah dan kuliah dan dalam pekerjaan mereka. Engkau buat berhasil dan beruntung. Kau berikan lipat-lipat atas setiap mereka, sehingga dalam studi mereka dan dalam pekerjaan mereka, mereka boleh memperoleh hasil yang luar biasa. Kau berkati mereka dalam keluarga dan bidang pelayanan mereka. Engkau memakai mereka secara luar biasa dalam pelayanan, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan melalui setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Jadikan mereka saksi-saksi-Mu terhadap Kristus-Mu, garam-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami minta penjagaan Tuhan atas setiap kami. Kau menimbakan kami, Kau tuntun setiap kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain bersama teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami, untuk menaikkan pujian penyembahan kami dan belajar bersama-sama firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita selesai untuk pengumuman kita. Yang mau
musik Sabtu atau Minggu ya? Minggu bisa nggak minggu depan? Nah minggu sore aja kita datang. Kalau malam kan karena kita di perumahan jadi kita latihan minggu aja.